Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq atau kama qala. Hanya saja aku dibangkitkan, diutuskan oleh Allah, kata Nabi, untuk aku menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, lagi sekali kita dapat bersua di majlis ilmu. Kita akan teruskan siri kajian kita berkaitan hadis-hadis akhlak. Kitabul Jami', daurah kitab Bulughul Maram, atau kita mau kitab sarahnya, yakni Subulus Salam. Insyaallah hari ini kita akan pelajari hadis yang ke-1504, mungkin dalam terjemahannya 1504, atau kalau dalam Subulus Salam bahasa Arabnya nomor hadis yang ke-1393. yakni hadis daripada Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Coba lihat bukunya. Anil Miqdam bin Ma'di Karib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarram min batni. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan beliau menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Yang bermaksud daripada Miqdam bin Ma'di Karibah, katanya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam mengisi atau memenuhi suatu bencana tempat ataupun bekas wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Bermaksud seorang manusia yang mengisi perutnya dengan hal yang haram, berarti ia telah mengisi ruang kosongnya dengan cara yang sangat-sangat buruk. Karena mengisi perut dengan cara yang haram, berarti ia telah membekali dirinya, mempersiapkan dirinya dengan neraka. Itu terjemahan umumnya, secara umum. Kalau dalam hadis sebelumnya, Nabi memberitahu kita yang nilai hadis itu menurut para ulama ada yang mengatakan 1/4, separuh. Bahkan hadis sebelumnya dinilai, ada yang menilai itu adalah agama itu sendiri. Di dalam hadis ini, yakni sebaik-baik Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang dia tidak perlukan. Hadis ini pula berkaitan dengan mengisi perut. Jamaah sekalian, dalam kehidupan ini kita memang sebagai manusia yang berhajat, memerlukan sesuatu. Perlu pakaian untuk menutup aurat, perlu rumah untuk kita jadikan tempat tinggal, perlu kendaraan untuk kita bepergian, berjalan, perjalanan, perlu makanan untuk kita makan, masukkan dalam perut kita. Ya, kita memang manusia, dicipta Allah sebagai makhluk pengguna. Hadis ini memberikan satu peringatan yang agak keras, atau berarti memang sangat keras, berkaitan dengan akhlak. Wi'a itu maknanya tempat yang kita gunakan untuk mengisi sesuatu. Tempat kosong, sekata bejana pun wi'a, bakul pun wi'a, apa sajalah. Keranjang pun wi'a. Kalau kita punya gelas yang boleh kita masukkan dalam gelas, gelas hanya boleh kita isi dengan air. Air pun macam-macam boleh jadilah. Air itu air ini, air itu air ini. Atau kita masukkan apa? Beras, umpamanya, gandumnya, tepung. Bolehlah. Bila kita punya bakul, kita boleh masukkan dalam bakul macam-macam. Tapi insya Allah, jenis benda yang boleh kita masukkan dalam gelas, dalam bakul, dalam bejana, dalam ceret, terhad. Boleh kita kira dengan jari. Hanya berapa jenis air yang boleh masuk dalam gelas. Air dengan pelbagai jenisnya, apalagi. Boleh dikira. Atau kita boleh masukkan air yang sangat kotor. Air longkang. Boleh juga. Dan itu buruk. Tapi tahukah kita? Tempat kosong yang boleh kita isi, yang paling buruk sekali, yakni perut kita.
Kalau gelas hanya boleh kita isi dengan benda cair dan ya apa sajalah, tak banyak. Kalau bakul kita hanya boleh isi dengan benda tertentu, boleh kira dengan jari, mungkin berpuluh, mungkin berbelas. Tapi perut boleh isi dengan apa yang tak boleh masuk dalam perut manusia. Dengan akalnya. Orang kata yang boleh masuk dengan perut, ya hanya makanan, minuman. Tidak, lebih daripada itu. Kayu balak pun boleh masuk dalam perut. Gunung pun, bukit pun boleh masuk dalam perut. Jadi di sini Nabi cerita tentang sifat buruk manusia sebagai makhluk pengguna. Kita ni makhluk pengguna, consumer. Dan yang paling banyak kita penuhi keinginan dalam hidup ini, perut. Ingat, pernah kita pelajari dahulu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah memberitahu kita bahawa penyebab kesesatan manusia yang paling besar sekali dalam hidup berpunca dari dua fitnah. Berpunca daripada dua jenis fitnah. Satu, fitnatus syubuhat, yang ia akan mengakibatkan orang tidak jelas antara halal dan haram, antara dosa dan pahala, antara salah dan benar, antara sunnah dan bid'ah, antara perintah dan larangan, antara jalan lurus dengan jalan bengkok. Syubhat. Apa akibatnya? Sesat. Buat suatu yang salah yang dia fikir betul. Benda yang betul ditinggalkan karena difikir itu salah. Itu fitnah syubhat. Akibatnya sesat. Sesat jalan. Yang kedua, apa fitnah terbesar bagi manusia sesat? Fitnatus syahawat. Fitnatus syahawat. Fitnah syahwat. Keinginan yang tidak dikawal atau tidak terkawal. Daripada sekian jenis syahwat, keinginan perutlah yang paling besar sekali. Nafsu perut. Dan itu mungkin tanpa kita sedari, semua orang mengakuinya. Kalau ditanya, kemana tuh? Cari makan. Cari makan. Orang susah pun kalau ditanya, gimana cari makan? Orang dah senang pun cari makan. Bahkan golongan-golongan billionaire, konglomerat pun kata, apalah, ialah apa boleh buat, hidup kena cari makan. Perut taman dia. Tempat yang paling buruk yang diisi oleh manusia, yakni perutnya. Maksudnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan ayat ini mengajar kita sifat zuhud dan wara. Betul kita perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, perlu tempat tinggal. Karena kita makhluk yang memerlukan segala-galanya, masuk pengguna. Jikalau nafsu ini kita tidak hadkan, segala-galanya pasti kita akan ambil untuk kita gunakan. Di dalam hadis yang agak panjang, jamaah sekalian, sambungan hadis ini daripada Mikdam bin Ma'di Karibah juga, ma mala'a adamiyun, matanya agak berbeza sedikit. Ma mala'a adamiyun, tidaklah
ada seorang pun anak Adam yang mengisi, yang memenuhi wi'aan, tempat yang kosong, tempat untuk menampung barang, syarron, yang lebih buruk, min batnin, daripada perut. Bihasbi bani Adam akalatin. Lalu Nabi bagi jalan keluar agar kita tidak termasuk anak Adam yang paling buruk dalam mengisi perutnya, dalam memenuhi nafsu perutnya. Apa dia? Bihasbi bani Adam akalatin. Memadailah, mencukupilah bagi anak Adam itu bila makan, akalat bermakanan. Untuk apa? Satu, yukimna sulbahu, mengisi perutnya dengan tujuan sekadar memberi kekuatan kepada tulang-tulangnya. Betul. Jaga kesehatan. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Karena tujuannya untuk memberikan kekuatan, kesehatan, zat makanan bagi tubuh badan. Karena setiap sel perlukan makanan untuk terus kuat. Lebih pun madarat, kurang pun juga madarat. Kita tengok Nabi, bahasa Nabi yang Nabi. Yukimna sulbau. Sudah. Kalau dengan makanan sekian masuk dalam perut, badan sudah cukup mendapatkan zat untuk memastikan ia sehat, ya sudah, jangan ditambah. Luar biasa. Fa in kana la muhalah, ya sudah, jangan lebih. Jika perlu itu saja. Fatulu, kalau jika perlu, maksudnya fatuluthun li ta'ami. 1/3 daripada rongga perutnya diperuntukkan untuk makanan. Jadi kalau perut itu katalah suatu ruang kosong, dibagi menjadi 3, 1/3-nya untuk makanan. Wa thuluthun li syarabi, 1/3 untuk minumannya. Habis yang 1/3 masih kosong lagi. Oh, wa thuluthun li nafsihi. 1/3 untuk udaranya, untuk menapasnya. Sebelum orang bicara tentang diet, sebelum ada pakar-pakar pemakanan, sebelum ada universiti yang mengajarkan khas tentang pemakanan sehat, 14 abad setengah yang lalu Nabi sudah cerita tentang makanan yang sehat, diet yang paling sehat. Pastikan perutmu itu kamu bagi menjadi 3. 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 lagi untuk udara. Subhanallah. Dan itu wara. Bukan hanya sekadar datangkan, mengabarkan kesehatan, tapi itulah wara, itulah zuhud. Dia mengambil sesuai dengan keperluannya. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. Masya Allah. Ini hadis riwayat Ahmad, Imam Tirmizi mereka juga, An-Nasa'i mereka juga, Ibnu Majah mereka juga. Ada hadis yang maknanya ya agak panjang sedikit. Di dalam Al-Quran lagi cantik. Di dalam Al-Quran lagi cantik. Lihat surah Al-A'raf ayat 31. Al-A'raf 31. Ingat ya, yang kita pelajari dari Kitabul Jami'. Bab adab. Bab zuhud. Jadi bukan cerita hukum hakam ya. Walaupun mungkin kita boleh, kalau berlebihan apa hukumnya, kalau itu dah masuk hukum hakam. Tapi ini lebih kepada adab.
Yang saya kata itu hari, dalam beragama kita tidak boleh hanya mencari agama ini hanya mempertimbangkan hukum hakamnya saja, tapi tidak memperhatikan aspek adab dan akhlaknya. Tidak boleh. Hanya mempertimbangkan aspek Islamnya, tapi mengabaikan aspek ihsannya. Tidak boleh. Lihat surah Al-A'raf ayat 31, contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil oleh kamu, pakai oleh kamu perhiasan kamu. Mana pakaianlah. Zinah di sini maknanya apa yang kita pakai, bukan zinah merujuk kepada subang ke gelang ke rantai, bukan. So ini termasuk lelaki ni, anak Adam. Apa pakaian termasuk bagi lelaki? Ya perhiasan. Ya pakaian. Inda kulli masjid. Setiap kali pergi masjid, terjemahan umum. Ada yang memahaminya setiap kali nak sujud, solat. Maknanya bila solat, pakailah pakaian yang indah, yang cantik. Minta maaf, dalam hal ini biasanya muslimah lebih tertib. Setiap muslimah bila sedang solat, pakainya semuanya cantik. Menurut agama, karena menutup aurat. Telekungnya bersih. Dan minta maaf bagi muslimin, kadang-kadang itu tadi, beramal hanya mengambil kira hukum, itu susah. Tengok muslimin, anak-anak muda, solat. Ya, pakai seluar jeans, pakai t-shirt. T-shirt ada tulisan. Syarat tulisan itu dipakai pada pagi hingga petang. Kemudian ada pula yang mungkin pakai seluarnya hanya ya 3 suku. Bawah lutut, kan apa alasnya? Sunnah 3. Tapi cobalah, Anda hendak solat. Kalau ditanya, macam kan boleh, kan sudah betul aurat, lagi kan hanya antara pusat dan lutut. Itulah saya kata tadi, bila beragama, hanya mengambil kira hukum hakam. Di mana etika kita, di mana akhlak kita. Allah kata zinah. Zinah itu perhiasan. Sehingga pakaian itu hendaklah memperindah penampilan. Itu zina, bukan sekadar menutup auratnya. Kalaulah menutup aurat itu hanya bicara hukum hakam. Coba katalah ada orang solat, ya. Lelaki lah, hanya pakai t-shirt, t-shirtnya pun Allahu Akbar, penuh tulisan. Lepas itu pakai seluar panjang, ya, atau seluar panjang atau apa yang itu. Tegama ke agak-agak orang yang ketika soalnya pagi itu, katalah dia dipanggil untuk berjumpa menghadap tuanku. Agak tergama tak pakai macam itu. Atau mungkin dia sedang cari pekerjaan, nak kemudian pergi nak cari kerja, sedang nak pergi nak interview. Tergama agak-agak, saya pergi nak interview ni. Pakainya macam tu. Kalau nak jumpa orang pun merasa tak. Dari segi hukum hakam, kan boleh interview pakai macam itu aja. Apa ni, minta jawatan yang agak bagus. Kan dari segi hukum boleh. Tapi kenapa mesti pakaian rapi, pakai baju nanti kalau pergi apa? Nah, disitulah saya katakan zinahnya di situ. Tapi kenapa bila jumpa Allah, yang penting sah. Karena lelaki yang penting untuk orang antara pusat dan lutut. Ini susah sudah, sekarang macam ada tren gitu. Okey, dia boleh merasa tidak bersalah dari segi hukum. Kan hukumnya memang sah, fiqh membenarkannya. Apakah Islam hanya bicara tentang hukum hakam? Islam itu bicara tentang ihsan, penampilan. Ada seorang sahabat Nabi telah kita pelajari, jumpa Nabi dengan penampilan selekeh. Nabi tidak suka, Nabi suruh balik dia.
Tukar pakaian, rupanya ada pakaian. Tengok sahabat penampilan rambutnya tak kemas. Nabi suruh balik, suruh sikat elok-elok. Jadi bagi saya itu meremehkan, melecehkan. Kasih anak-anak muda kan. Lah, ini sunnah, tidak buat apa mesti itu. Wah, dengan terus terang saya lebih respect. Secara pribadi saya lebih respect orang yang kalau nak solat ada pakaian khas. Ya mungkin pakai kain yang elok-elok. Kalau solat pun yang kemas baju panjang dan mungkin memanglah fiqh tidak mewajibkannya. Hadis tidak ada matian bila kamu solat Nabi kata dah pakai jubah, tidak ada. Bila kamu nak solat dahlah kamu pakai baju Melayu kan, tidak ada, tidak akan temukan. Tapi ada tren, ada budaya yang ya minta maaf mungkin kita baru ingin mengamalkan Islam. Ya yang penting menutup aurat sudah dan ini sunnah. Saya pernah lihat sini kata dalam hati saya tak boleh menyalahkannya dari segi fikah. Solat pakai t-shirt biasa, ada tulisan pakai seluarnya 3 suku, bawah lutut sikit. Ya mungkin sedang berjalan mana-mana. Mungkin dia kata, ya pakaian sunnah kena atas apa namanya buku lali gamaknya lah. Walaupun masih dibincangkan panjang lebar di antara ulama hadis. Kalau ulama hadis dalam pakai itu dibincangkan panjang lebar. Solat begitu. Kita memang tidak boleh menyalahkan mana. Oh, solat awak tidak sah, tidak boleh. Syak fiqh membenarkannya, hukum Islam membenarkannya, syariat membenarkannya. Tapi lagi sekali, kita orang Islam mengamalkan Islam ini tidak hanya mempertimbangkan, mengambil kira hukum haram atau tidak sah atau tidak saja. Ada ihsan, ada akhlak, ada budi pekerti. Kadang tergamak ya solat apa menghadap Allah dengan pakaian seperti itu. Sedangkan jika nak pergi raya katalah pun tak berani nak pakai macam itu. Nak pergi interview minta cari kerja pun tak pakai macam itu. Sebab itu Allah kata khudu zina. Cuba fahami betul. Tolong baca tafsirnya yang apa sebanyak yang boleh. Sama tafsir dahulu atau tafsir sekarang. Apa makna khudu zinatakum ila kulli masjid? Suruh mengambil zina kita setiap kali nak solat. Apakah zina itu hanya memadai sebagai pakaian yang sangat sederhana tadi? Ini biasanya yang kaum lelaki ya Mas, yang perempuan juga sudah top lah, sudah bagus. Yang muslimah sudah bagus bab solat tentang pakaian. Tapi lagi ini, aduh, habis sekarang semua jalan-jalan itu. Okelah kita solat dulu dengan kadang-kadang itu belum lagi benar-benar pakai topi, minta topi apa tuh yang dibalik pula. Aduh. Subhanallah. Minta maaf saya tidak melihatnya dari sudut fikah ya. Zina. Itu kita ambil kira. Kenapa begitu selesa menghadap Allah dengan pakai seperti itu? Pakai t-shirt penuh dengan tulisan, kemudian seruannya macam itu, lepas itu pakai mobil di balik di belakang ini nak cari apa orang ini? Allahu Akbar. Duduk depan pula tuh sebab dia kata, yalah khairus sufufir rijal awwaluha. Hadisnya ada, sebaik-baik saf salat lelaki itu paling hadapan, karena hadapan duduk depan. Waduh. Akhlak tolong dijaga, ihsan tolong dijaga. Ingat, fahami, zinatakum. Kalaulah khudu zinatakum ini hanya difahami tutuplah aurat kamu. Itu pemahaman yang kurang tepat lah. Takkan ayat ini bermaksud wahai anak Adam, ambil zina kamu, tutup aurat kamu bila nak solat. Sederhana sekali pemahamannya. Zina. Wakulu, makan oleh kamu. Washrabu, minum oleh kamu. Tapi wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia Allah tu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini memang menarik ya Mas Yalan ya, tapi kan ini bukan pelajaran tafsir ya, saya tidak
Nah, mulanya di tafsir. Menarik pertama, ya. Apa kaitan memakai perhiasan pakaian yang sempurna, yang memenuhi syariat dan juga memenuhi ihsan, apa kaitannya dengan makan? Makan dan minum. Kan dalam ini ada perintah, satu perintah memakai pakaian yang sempurna ketika salat, sekalat. Perintah yang kedua, makanlah dan minum. Apa hubungan makan dengan salat? Coba macam mana nak? Ini macam mana nih? Ibarat kita beri nasihat lah. Kan nasihatnya ini apa nasihat ini macam tak tumpu. Lalu apa kaitan solat dengan makan minum? Itu benar, itu ada rahsia sendiri. Baca itu tafsirnya. Makan disuruh, minum disuruh. Karena memang itu keperluan kita. Yang dilarang, wala tusrifu. Nah, israf inilah jamaah sekalian. Kalau dalam hadis Nabi tadi, seburuk-buruk tempat yang diisi oleh anak Adam, yakni perutnya. Ini karena orang tadi melakukannya dengan israf. Ikut Quran, orang itu sudah israf. Bila israf jatuh haram. Makan itu halal, minum itu halal, israf itu haram. Sama dengan yang Nabi nyatakan tadi. Macam mana supaya tidak israf? Makan disuruh. Orang tak makan, dia ada makanan yang halal. Dia tak mau makan. Dan dengan sebab tahu makan, dia jatuh sakit. Haram hukumnya. Kita pernah bincangkan dahulu. Orang Muslim katalah mogok mogok makan, mogok makan, bukan mogok lapar. Saya suka istilah mogok makan, bukan mogok lapar. Kalau mogok lapar maknanya makan aja. Itu mogok lapar. Macam mogok kerja kan tak mau kerja. Mogok kerja, mana tak kerja lah. Mogok lapar, maknanya tak mau lapar lah, kenyang aja. Mogok makan, tak nak makan. Karena menuntut itu, menuntut ini. Makanan ada, halal. Dia tak mau makan. Sudah sehari, 2 hari, badan makin lemah, makin madarat. Haram hukumnya dilakukan oleh Islam. Dan jika ia mati karena tak mau makan, alasannya nak menuntut apa tadi? Kenaikan gaji ke apa? Itu mati bunuh diri. So makan adalah suruhan. Tapi israf adalah larangan. Macam mana supaya kita tidak meninggalkan suruhan? Makanlah itu surat. Dan tidak melanggar larangan, wala tusrifu. Tengah-tengah kan? Bagaimana supaya kita tidak meninggalkan suruhan? Suruhannya kulu wasrobu. Dan supaya kita tidak melanggar larangan. Larangannya wala tusrifu. Nah, hadis Nabi tadi menjelaskannya. Bahagilah perut kamu itu menjadi 3 ruang perut kamu. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Untuk kamu boleh bernapas. Jangan makan yang sedaplah, sedap. Sayang sekali lah perut saya kecil. Kalau ikulkan nafsu, masih nak tambah lagi ni. Apa boleh pula dah tak muat. Masya Allah. Kalau perut sudah tak muat dengan makanan, lalu nak letak mana minumannya? Itulah, minum pun akhirnya tak ni. Tak minum lah. Mahal minum sedap, tapi dah tak muat. Sepenuhnya diisi dengan makanan. Mana nak letak minuman, mana nak letak. Itu sudah israf, jatuh haram. Walaupun makannya dengan tangan kanan. Nah, inilah. Makan dengan tangan kanan. Ya, Nabi suruh. Bacanya basmalah, bismillah. Ya, Nabi nak suruh. Makannya ramai-ramai. 1 dulang, 1 talam. Pemanya. Ya. Wah, ini nak negakkan sunnah. Ya, sunnah. Sikit. Makanya sampai licin. Yalah, 1 talam, 1 dulang. Sebenarnya itu untuk 6 orang. Hanya 2 orang. Lalu licin. Sehingga nak bangun pun susah. Malah jatuh haram. Jadi jangan, alhamdulillah saya sudah ikut sunnah karena makan dengan tangan kanan, karena saya sudah baca basmalah, karena sudah licin tanpa. Tapi nak sendawa pun keluar balik. Nak rukuk pun tak berani. Itu sudah jatuh haram. Israf itu juga haram ya mas sekalian. Tengok. Ini sudah tidak lagi zuhud.
Karena nafsu perut melebihi dari yang sepatutnya. Betul-betul. Perut yang punya nafsu ini hendaklah dipenuhi keinginannya sesuai dengan keperluannya. Keperluannya seperti mana? Sabda Nabi tadi. Jamaah sekalian, dalam satu sirah, dan sirah itu ada juga dalam Tirmizi, pada masa Rasulullah SAW, ini saya ceritakan sebab agak panjang hadisnya, saya sampaikan maksudnya saja. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang tabib ya, dahulu ya dokter lah, tabib lah bahasa Arabnya, yang dikirim oleh kerajaan Mesir ke Madinah. Sebab Nabi punya hubungan diplomatik kalau dalam bahasa sekarang dengan Raja Mesir. Jadi Raja Mesir antarlah ya sebagai negara sahabat kalau dalam sekarang, antar seorang tabib Mesir pergi Madinah sebagai tanda persahabatan, sebagai tanda dua negara ini punya hubungan diplomatik kalau bahasa sekarang. Duduk di Madinah, ya buka klinik lah kalau dalam bahasa sekarang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dah masuk bulan yang ke-8. 8 bulan duduk di Madinah, buka klinik. Tapi akhirnya tak sampai 1 tahun, tabib ini balik ke Mesir. Dah tak lagi tinggal Madinah. Baru 8 bulan. Bukan kerana tak tahan, bukan karena orang Madinah jahat, bukan kerana teraniaya, dizalimi, bukan karena balik tinggal ke Mesir, tinggal ke Madinah. Rupa-rupanya jamaah sekalian, karena selama 8 bulan di Madinah, buka klinik atas perintah rajanya, tidak seorang pun datang ke kliniknya nak berubat. 8 bulan. Buka klinik Madinah, tak ada orang datang ke kliniknya untuk berubat. Karena tak ada orang sakit. Jadi dia pun buat apa aku datang buka klinik di Madinah? Tak ada orang sakit, semuanya sehat. Lalu dia pikir, lebih baik aku balik ke Mesir aja lah. Minta. Kan di Mesir tenaganya lebih diperlukan. Di Mesir kalau buka klinik, ya adalah orang datang karena sakit. Ya, seorang dokter buka klinik mestilah mengharapkan jaga-jaga jika ada orang sakit. Ini tak ada orang sakit, buat apa buat klinik di situ? Subhanallah. Apa rahasianya? Setelah 14 abad berlalu, ya sekarang kan sudah 14 abad lebih ya, sekalian. Ini hadis dalam Tirmizi ada disebutkan itu. Ya, kajian. Sekarang sudah mulai ada kajian. Macam mana ya supaya orang ini sehat, tidak mudah sakit, bahkan hadisnya awet muda. Awet muda dengan cara diet. Wah, sudah temukan formula diet yang ala Rasulullah, panjang umur, awet muda, diet dengan apa dipanggil itu? Anti-aging, calorie restriction pamannya. Jadi macam-macam lah. Baru ditemukan. Kenapa 8 bulan buka klinik di Madinah tak laku? Apakah tabib ini tabib tak reti? Karena tak ada orang sakit. Masanya macam mana orang Madinah tak sakit? Makannya ala kadar. Masya Allah, mengamalkan diet Rasulullah. Takut akan amaran Nabi. Ingat kamu, wahai manusia sahabatku,
Jangan kamu menjadi manusia yang paling buruk di sisi Allah. Jangan kamu jadikan perut kamu adalah bekas yang paling buruk kamu isi. Kamu mungkin boleh mengisi bakul kamu dengan gandum, dengan tepung. 2-3 jenis saja. Tapi yang boleh masuk perut kamu macam-macam. Yang halal ke yang haram ke. Coba kalau kita perhatikan. Ini untuk kita je lah. Hari Raya. Yang budaya orang Melayu. Ya pastilah ada lah. Ya. Pergi raya. Open house lah. Kadang satu hari katalah ada 3 tempat, 3-4 tempat. Ada pagi, ada tengah hari, ada petang, ada malam. Kadang ada 4 tempat. Dan semua sedap-sedap. Pergi yang pertama, sedap akhirnya makan. Rasa semua. Di situ sudah merasakan 4 jenis makanan. Walaupun sikit-sikit. 3 jenis minuman. Karena tak apa, lepas ini nanti di tempat lain ada. Pergi tempat lain, lagi sedap. Agak macam Allah, ini rupanya lagi sedap daripada yang tadi. Makan lagi, lebih banyak. Di situ dirasa 5 jenis. Walaupun mungkin sama-sama laksa, tapi satu ini laksa utara, ini laksa selatan. Ini laksa timur, laksa lain. Makan lagi. Belum lagi campur airnya. Belum lagi kuih-muih dia. Petang, malam lagi. Coba agak-agak berapa jumlah jenis makanan yang masuk dalam perut kita, jumlah kalori yang masuk dalam badan kita, dan macam-macam lah. Sebanyak itukah kalori yang diperlukan oleh tubuh kita waktu itu? Sebanyak itukah jenis makanan yang diperlukan untuk badan kita? Yang Nabi kata yukimna sulbahu, untuk memastikan badan sehat, atau jangan-jangan jumlah kuantiti makanan yang kita makan itu bukan menyebabkan badan kita sehat, tapi tambah sakit. Jangan-jangan kita sering, orang Islam, ketika meraihkan hari raya, yang orang Melayu kata, meraihkan kejayaan Ramadan, kita telah berjaya melalui perang besar. Saya tak tahu lah istilah itu, saya tidak faham. Orang kata, alhamdulillah Tuhan, kita telah berjaya melepasi ujian besar, perang besar, jihad besar, melawan hawa nafsu sepanjang 1 bulan. Nafsu apa yang dilawan 1 bulan? Nafsu makan. Kan siangnya, malam kan kodok. Jadi minta maaf lah. Maksud saya tak kata salah, tapi ya kita kena tahu dirilah. Patutkah kita kata, kita telah berjaya, patut bersyukur karena berjaya melawan hawa nafsu. Nafsu makan sepanjang bulan. Sepanjang bulan apa ke benda? Hanya siang yang tak makan, malam kodok. Tengok masa buka. Mula-mula kan buka je. Kuih muih itu pun dah setengah kenyang lah. Lepas solat maghrib, makan besar. Kan? Nak sembahyang tarawih isyak, minum dulu. Lepas isyak, murihnya masak lain. Melawan nafsu makan apa ke benda. Tiba-tiba raya, kita raya. Jangan-jangan hadis ini ditujukan oleh Nabi kepada kita umat Islam hari ini. Masalahnya, seberapa banyak daripada kita yang merasa bersalah dengan gaya makan seperti itu yang biasa diamal kepada raya? Apakah hadis ini tidak penting? Atau kadang kurang di-highlightkan? Karena biasanya lebih minat kepada hukum hakamnya. Oh, yang penting halal. Tak, makanan yang penting bukan halal, haramnya semata-mata. Wala tusrifu tu. Kulu itu maknanya pasti halal lah. Allah suruh makan pastinya halal. Washrobu, minumlah, pastilah minum yang halal. Itu pun Allah kata wala tusrifu. Masya Allah. Jangan berlebihan. Malah jatuh dosa. Bagaimana makan yang halal? Ya. Minum yang halal, tapi malah berdosa. Di mana dosanya? Israf. Nah, Israf itu nafsu perut.
saya membaca tafsir saintifik. Yalah, di samping tafsir-tafsir lama sebagai warisan turas ulama silam, itu wajib kita kaji. Tapi jika tidak salah kalau kita coba mengkaji, membaca tafsir-tafsir kini, ada tafsir saintifiknya. Di Indonesia khasnya di Bandung, itu banyak sarjana-sarjana Islam, ITB Bandung, Institut Teknologi Bandung, banyak sarjana Muslim yang menjadi sana, yang punya background agama, tapi juga seorang saintis. Jadi bersatu tenaga mentafsirkan ayat-ayat dari aspek sains. Bukan hukum hakam. Yang punya kemahiran hukum hakam tafsir ayat dari hukumnya. Hanya beberapa ayat, belum seluruh Al-Quran. Dipanggil tafsir saintifiknya. Saya tertarik ketika ada seorang mufasir itu, seorang sarjana mentafsirkan ayat wala tusrifu ini, dia kata, bukan hanya kita berlebihan makan, katanya. Kalau kita berlebihan makan itu jelas, makan hingga memang tak boleh bernapeh lah ibaratnya. Nak rukuk pun tak berani, lama-lama itulah. Nak rukuk pun tak berani nak 90 degrees. Takut kalau 90 degrees ni, mungkin, yalah kalau betul-betul nanti sujud lagi lah. Itu jelas itu. Kata beliau, walaupun sifat itu maknanya bila kita ambil makanan, israf ini tidak semestinya kenyang sekenyang-kenyang, tidak. Bila kita ambil makanan, di mana kandungan makanan itu, kelebihan dalam makanan itu melebihi daripada yang kita perlukan hari itu. Katalah kalau satu hari kita hanya perlukan sebetulnya untuk bekerja, untuk ini kata hanya perlukan 2.000 punya. Lalu kita ambil 3.500 kalori. Itu sudah israf, kata si mufasir yang berkali-kali. Itu sudah menyalahi agama. Jadi A, B, C, D tidak sama. Bagi A yang kerja kuat, perlu tenaga kuat, perlu bla 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 bla. Ya tentulah kena makan yang penuh dengan karbohidrat, dengan ini, minum kopi yang manis, malu pekerja kuat, nanti berpeluh. Kalau minum air putih, letih. Bagi setengah kita mungkin yang duduk di ekor, mana boleh makan sama dengan orang. Orang nak pergi sawah, nak kerja berat mencangkul, ya mungkinlah breakfast dia mungkin pulut. Mungkin pulut, mungkin kopi manis, ya tak apalah. Mungkin baru bekerja 1 jam dah habis itu. Kan bakal kalori. Tapi kalau nak masuk, ini nak duduk di rumah, lepas itu baca surat Al-Kahfi, baring-baring, maka itu sudah israf. Walaupun tidaklah satu portion yang banyak. Berapa kalori yang diperlukan oleh badan kita? A berapa? B berapa? Satu harinya untuk menjana tenaga. Bila melebihi, dalam tafsir saintifik, itu sudah jatuh israf, hati-hati. Kalau dari si akhlak, awak sudah tidak zuhud. Karena mengambil daripada yang sepatutnya. Walaupun halal. Wah, itu bagi saya lebih mendalam lagi itu maksudnya. Lebih mendalam lagi. Itulah ya Mas Kiran. Nah, adab seperti ini, ajaran Islam yang ada aspek inilah kadang kurang diperhatikan. Walhal dari Qur'annya jelas. Jelas sekali dari Qur'annya. Hadisnya banyak. Apakah hanya hadis-hadis yang ini berkaitan dengan akhlak? Sebab kalau berkaitan akhlak ini semua orang kena ya Mas Kiran. Dan akhlak ini kaitannya dengan perangai. Dan memang tidak mudah untuk mengubah perangai. Apalagi bila perangai itu sudah menjadi satu kebiasaan. Sulit sekali untuk diubah. Sulit sekali untuk diubah. Mudah-mudahanlah kita mengambil berat yang seperti ini. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata,
Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah min khubzi birrin min khizi burrin thalatha layalin taba'an hatta qubid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang semenjak baginda Nabi datang ke Madinah. Semenjak Nabi datang ke Madinah, tidaklah keluarga Nabi ini kenyang kerana makan roti gandum selama 3 hari berturut-turut sehingga baginda wafat. Bermula semenjak Nabi hijrah ke Madinah, dan di Madinah mana Nabi 10 tahun kan? Ya 10 tahun lah. Nabi tak pernah makan kenyang selama 3 hari berturut-turut. Hari ini kenyang, esok kenyang, besok kenyang. 3 hari berturut ya. Kalau satu hari kenyang pernah, tapi 3 hari berturut-turut kenyang terus tak pernah. Hingga baginda wafat. Bukan kenyang dengan makanan yang lezat-lezat, hanya pada khubzuburin, roti gandum. Apakah agak-agak Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis ini? Ini hadis Bukhari Muslim. Apakah hadis ini kita hendak jelaskan, tekankan dari aspek hukum hakamnya? Atau hadis seperti ini kita hendak tekankan dari aspek ihsan dan akhlaknya, zuhud dan waraknya? Hadis pasti berkaitan dengan akhlak. Dengan akhlak. Dan kalau kita tanya, ini bermakna Nabi ini setiap harinya sentiasa tak pernah kenyanglah kebuluran. Nabi ini tak punya makan. Bukan, Nabi ada makanan. Iya. Nabi ada harta. Pertanyaannya, kalau Nabi ini ada harta, Nabi ini cukup makan, kenapa tak pernah kenyang, tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut? Nah, dari sinilah Nabi memberi contoh tentang jangan israf. Kamu disuruh oleh Allah. Bukan hanya dibenarkan, disuruh. Ada salah seorang ulama di Indonesia ya, memahami ayat kulu wasrobu itu kan, kulu. Dia seorang mufasir, seorang hafiz, hafalannya luar biasa, macam-macam kitab ditelannya ibaratnya. Hadis Bukhari itu dihafalnya dengan matannya. Dan beliau sangat minat dengan tafsirnya. Usul fikah itu memang bidangnya. Beliau mengatakan, kulu, makanlah, itu hukumnya wajib, boleh jadi wajib. Bila Allah kata makanlah, itu wajib hukumnya. Apa alasan beliau? Iya, sebab bila tidak makan, kamu mati. Allah suruh kamu makan. Dan bila tidak makan mati, maka makan hukumnya wajib. Sebab kalau tidak makan mati, hukumnya haram. Itu satu. Yang kedua, makan yang halal, hukumnya wajib. Dapat pahala. Sebab kalau orang tidak makan halal, yang pasti makan yang haram. Bila makan haram itu haram, dosa, maka makan yang halal itu dapat pahala. Saya tertarik lama mendengar sarahan dia. Ya betul. Bila seorang pakar usul fiqh. Sebab selama ini kan kita diajar, hukum makan adalah, contoh wajib adalah solat fardu. Contoh sunat adalah sembahyang sunat, puasa sunat. Contoh haram adalah minum arak, judi, berzina. Contoh makruh adalah rokok. Ini pelajaran yang melekat dalam kepala saya dari dulu. Contoh harus mubah itu adalah makan dan minum. Lekat sampai sekarang tuh, diajar dari sekolah rendah. Jadi makan dan minum itu hukumnya adalah harus mubah. Makan boleh, tak makan boleh. Itu dah melekat dalam kepala saya. Saya pikir-pikir ngaji. Iya ya. Allah suruh kita ulu halalan thayyiban. Makalah kamu yang halal. Maknanya hukum makan halal itu wajib, gitu ya. Karena kalau orang tidak makan yang halal, pasti makan yang haram. Dan makan haram itu berdosa. Jadi setiap hari kita makan yang halal itu dapat pahala.
Bagaimana hanya harus? Dia dapat pahala, wajib apa? Sebab makan haram dilarang. Loh, dengan makan kita jadi sehat, jadi hidup. Jika tak makan orang sakit dan mati. Tak makan, sakit, bahkan mengalami kematian. Itu haram, maka makan jatuh wajib. Tapi setakat mana kewajibannya itu? Tadi, yukimna sulbah. Boleh menegakkan, memberi kekuatan pada tulang belakangmu. Macam mana ya Rasul? Bagilah perut kamu itu agak-agak 3 bagian. Sebagian untuk makanan, satu ketiga untuk minum, satu untuk. Jangan berlebihan. Berlebihan, dari segi hukum makan berlebihan sudah dosa. Dari segi ihsan, dari berlebihan dia sudah tidak zuhud. Dari kesehatan, jamaah boleh tanya kepada pakar pemakanan. Apa kesan daripada makan berlebihan? Memasukkan makanan yang mengandung kalori melebihi daripada yang diperlukan. 1 hari, 2 hari, jadi nimbun, disimpan. Ya akhirnya jadi lemak, jadi apalah, jadi penyakit. Nah itu kerja dokter pemakanan, pakar pemakanan. Yang pasti hadis ini benar-benar luar biasa. Dunia waktu itu masih tidak tahu apa-apa tentang pemakanan yang sehat. Sahabat mungkin waktu itu melihat ini bimbingan Nabi. Ini sabda Nabi. Kita mesti mengikutinya. Mesti gitu ya. Mesti mengikutinya. Patuh padanya. Tak lebih daripada itu. Mungkin belum melihat sangat dari aspek kesehatan dan seterusnya. Tapi hari ini coba. Hadis itu jamaah sekalian. Mungkin sudah jadi bahan seminar. Ya, sebagai pemberitahuan dahulu semasa masih menuntut. Ada satu universiti yang paling rajin mengadakan seminar tentang hadis-hadis yang pelik-pelik seperti ini. Hadis tentang makanan, hadis tentang lalat. Lalat. Kan bila lalat masuk dalam minuman, jangan dibuang. Tenggelamkan, penam dahulu, angkat karena sayapnya sebelah bawa penyakit, sebelah bawa obat. Hadis tentang air kencing bayi laki perempuan, kan lain kan baby air kencingnya, baby girl macam mana, baby boy macam mana, kalau kencing macam mana cara memasukkan berbeza kan. Nah hadis-hadis yang rasa pelik rupanya mempunyai pengajaran saintifik yang luar biasa. Dahulu di Indonesia, walau sekarang masa saya menuntut, adusi yang paling rajin melakukan buat seminar. Salah satu kegiatan daripada HMI-nya, Himpunan Mahasiswa Islam di kampus itu, buat seminar dan panggil dokter pakar tentang itu, hadis tentang macam mana nih maksud hadis ini. Diseminarkan dan berikan kajian. Hasilnya luar biasa. Luar biasa. Karena betul-betul penjelasan saintifik. Hadis tentang lalat, hadis tentang air kencing bayi, hadis tentang makan dengan jari, hadis lepas makan kena dijilat-jilat. Itu bukan sekadar surah Nabi, tapi Nabi sebenarnya sedang bicara ilmu pengetahuan yang baru dapat didedahkan hari ini. Dapat didedahkan hari ini. Hadis tentang menguap. Hadis tentang menguap. Sebenarnya kalau menguap tuh, kalau nak menguap ditahan. Kalau tak tahan, letakkan tangan di muka. Hadis tentang bersin. Lepas bersin, hendaklah baca Alhamdulillah. Itu, saya masih teringat itu. Dan waktu itu memang, Masya Allah, uraian dalam seminar berkaitan hadis itu luar biasa. Karena susah sekali hendak menolak, menafikan. Kenapa? Berdasarkan fakta, kajian saintifik. Pertanyaan dari mana Nabi tahu rahsia cipta Allah sejauh itu, sehebat itu. Walaupun kalau lihat dalam tafsir syarah hadis yang dahulu, ya tak sampai sejauh itulah penjelasannya. Termasuklah hadis yang sedang kita pelajari ini.
Nabi mengajak kita zuhud, jamaah sekalian. Iya, ya zuhud bukan orang miskin ya, bukan. Anda banyak makanan, Anda mampu membuat makanan macam-macam, Anda boleh makan semuanya. Tapi Anda hanya ambil, kita hanya ambil yang diperlukan oleh tubuh. Bayangkan, kadarnya, jumlahnya, kuantitinya, jenisnya. Takkan zuhud namanya. Habis yang punya lebih itu buat apa? Buat apa kita masak banyak, kuat-kuat lebih, sedangkan kita hanya ambil sikit, nak zuhud? Ya kan suruh bagi orang, Nabi kata. Idza tabahta maraqatan faqtir maha fatahajjironaka. Dalam hadis yang telah kita pelajari, mungkin di belakang kan, atau sudah. Oh sudah. Apabila kamu masak maraqah. Maraqah itu maknanya masak ya berkuah lah, masak yang berkuah lah. Maraqatun, bukan meruku, maraqah. Banyak kan airnya. Afir fihi maha. Air banyak-banyak. Watahajjironaka, dan bagi pada jiran. Itu kan zuhud itu yang telah kita pelajari selama ini. Punya banyak macam-macam, memiliki banyak, mampu masak banyak, ada keinginan makan banyak, ada kemampuan makan banyak, tapi hanya ambil yang diperlukan oleh tubuh badan. Yang Nabi kata, sepertiga untuk ini, sepertiga di sini. Habis buat apa banyak sangat? Oh, nak bagi kawan. Masya Allah. Bagi saya luar biasa lah hadis-hadis seperti ini. Islam itu yang seperti itulah. Islam itu kena praktikal dalam sehari-hari. Dan ini boleh dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Daripada yang paling alim hingga yang baru kenal Islam. Daripada paling kaya hingga yang susah. Yang susah mungkin lebih mudah mengamalkan hadis ini daripada yang kaya. Hadis ini lebih mudah diamalkan oleh orang yang hidupnya sederhana. Kalau orang yang ini kan susah. Tapi kadang orang yang kaya pun senang. Tak boleh makan kecuali lauknya ada 8 jenis. Tapi hanya makan sikit. Mungkin amalkan hadis inilah. Habis yang lebih itu, yang lebih kadang tak dimakan, mubadir. Malah dosa pula. Makan semuanya namanya israf. Makan sikit yang lain dibuang namanya mubadir. Masya Allah. Amaran berikutnya. Masih berkaitan hadis ini. Ini hadis yang saya sampaikan di hadis penjelasannya mas kan ya. Hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu ummati qarni. Hadis sangat populer kan? Khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah generasiku ini. Jenis sahabat lah. Populer sekali hadis ini. Di mana disampaikan. Tsumma yalunahum. Kemudian, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi yang menyusul kemudiannya. Kita kata generasi tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi mengikutinya. Tabi'in. Kita beri 3 generasi awal. Lalu ada istilah as-salafus saleh. Tak apalah, itu istilah muncul kemudian ya. Istilah as-salafus saleh itu muncul kemudian, bukan muncul pada zaman Nabi. Nabi kata, sebaik-baik generasi itu generasiku. Ya, ini sahabatlah. Karena hidup bersama Nabi. Kemudian generasi yang menyusul kemudian, tabi'in. Kemudian generasi yang menyusul kemudiannya, tabi'in. 3 generasi awal. Itu Nabi kata, Nabi berikan sebaik-baik umatku. Dalam hadis khairu qurun. Dalam hadis sebaik generasi. Tapi ingat, hadis itu tidak berhenti di situ aja jemaah sekalian. Kalau hadis itu berhenti di situ biasanya, akhirnya itulah kembali kepada aliran ini aliran ahli sunnah wal jamaah, ini ikut sunnah, ini tidak. Sekarang pun di Malaysia pun kita tengok ahli sunnah wal jamaah pun ada macam-macam, secara umum ada 2 kumpulan. Ahli sunnah wal jamaah yang ini ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Yang ini pun aswaja juga ahli sunnah wal jamaah. Ya tak apalah, itu perlu jangan dihalalkan mereka. Wah, ini yang salafus saleh, ini bukan salaf. Ini kan
apalah itu. Saya tak begitu minat mengikutinya. Minat. Ya mungkin saya dahulu sudah lepas. Saya itu sudah minta maaf dahulu tahun 70-an. Lalu itu sudah masa belajar itu sudah sampai gaduh itu. Sampai gaduh. Nak pergi tarawih pun suruh bawa batu kerikil. Kalau lalu depan surau yang sholatnya tak sama dengan saya, suruh baling. Lalu di jalan-jalan, tiba-tiba di rumah itu melakukan satu aktiviti yang tak sama dengan pahaman saya, baling batu genting-genting dia itu. Tahun 70-an kami dah di brainwash macam itu. Pikir-pikir cemana lah agama malah suruh gaduh pula. Hadis tadi tidak berhenti di situ. Qala Imran. Imran yang menekan hadis ini berkata, fala adri dzakara ba'da qarnihi qarnain aw thalathan. Kemudian apa namanya? Imran berkata, aku tidak tahu. Sungguh aku tidak tahu. Sama ada Nabi menyebut selepasnya itu 2 ke atau 3 ke, tak tahu. 2 generasi ke 3 generasi. Tsumma inna ba'dakum qauman yashhadun. Kemudian sesungguhnya selepas kamu nanti. Nah, kamu ini Nabi tak sebut. Selepas kamu ini selepas sahabat ke, selepas sahabat tabi'in ke, selepas tabi'in ke. Imran kata kami tak pastilah adri. Ada satu kaum, ada segenerasi. Yashhadun wala yustashhadun. Muncul satu kaum yang mereka bersaksi, tapi tak pernah minta kesaksiannya. Suka bersaksi, tafsirnya nilai kesaksiannya kosong. Banyak kan itu. Orang mudah bersaksi untuk meyakinkan orang lain. Orang mudah bersumpah untuk meyakinkan orang lain bahwa yang dicakapkan benar. Tapi sebenarnya sumpahnya omong kosong. Nabi dah bagi tahu nih. Jangan-jangan kita hidup pada zaman seperti ini sekarang. Ya tengok sajalah. Di negara, saya cerita dunia ya. Kalau orang Islam, katakanlah negara Muslim, bila dilantik jadi jabatan tinggi, jadi menteri apa, kan bersumpah. Wallahi, watallahi, billahi, demi Allah, aku bersumpah akan bla 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 bla. Sumpah itu, bersaksi dengan nama Allah. Saya tidak akan bergani bla 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 atau yang kami ketahui atau yang baru dilantik 1 tahun 2 tahun jadi ditangkap rasuah, pecah amanah, Jadi kadang-kadang cemana ya dulu bersaksi ya iya. Tapi saksi tak boleh dipegangi. Pada zaman Nabi belum wujud seperti itu. Sanggup sumpah. Nak meyakinkan orang lain yang dia orang baik. Tapi sumpahnya tak ada nilai. Ngomong kosong. Ini menakutkan sekali. Wa yakhunun. Wa la yu'tamanun. Mereka banyak melakukan khianat. Dan tidak boleh dipercayai sama sekali. Ada nanti generasi yang macam itu. Banyak khianatnya. Tak boleh dipercaya langsung. Jangankan diberi amanat yang besar-besar. Diberi amanat yang kecil pun. Khianat. Kalau dalam bahasa sekarang, sabda Nabi ini banyak orang pecah amanah. Banyak orang salah guna kuasa. Ini Nabi dah beritahu nih jamaah sekalian dalam hadis Bukhari Muslim. Wayandurun, walayafun. Dan mereka ini suka bernazar, tapi tak pernah mau memenuhinya. Rajin bernazar, tapi tak pernah mau memenuhi nazarnya. Dalam sarahnya, sangat tertarik, diperluas, nanti akan datang kaum suka berjanji, tapi tak pernah ditepati.
Dia memberikan 1000 janji. Tapi tak ada satu pun yang tepati. Berjanji setinggi langit. Pencapaian hanya sekaki bukit. Itu Nabi sudah beritahu tuh. Bukan Nabi peramal ya. Saya tidak tahu sama ada kita sekarang nih berada pada zaman seperti ini atau tidak. Wallahu alam. Nah, yang hujung inilah jemaah sekalian yang ada kaitan dengan hadis ini. Yang hujung apa? Wayat harufihis saman. Dan waktu itu kaum itu yadharu fihim. Yadhar itu nampak, dalam bahasa yang mudah bermaharajalela. Fihim di kalangan mereka. As-saman. Makna asal saman itu lemak. Nabi bagi tahu pada masa itu ada kaum selepas kamu nanti bermaharajalela bersama mereka lemak. Apa maksudnya ini? Oh, pada masa itu ramai orang yang gemuk kekenyangan. Ada yang memahami secara harfiah. Kaum selepas kamu nanti gemuk semua, penuh, badannya penuh dengan apa namanya ini, berlebihan lemaknya. Ya, karena melanggar sabdaku. Perutnya diisi berlebihan. Ada yang memahami sebab memang teksnya begitu. Ada yang memahaminya dalam syarahnya. Ada yang lain, maknanya ya mereka gemuk karena mereka mengaut semua yang haram sehingga yang dimilikinya sangat gemuk. Sangat gemuk. Peti simpanannya gemuk. Account banknya gemuk. Pelaburannya gemuk. Tapi dari mana dapat semua itu sehingga semuanya gemuk belaka? Simpanannya gemuk, accountnya gemuk, simpanannya gemuk, pelaburannya semua gemuk. Ya gemuk itu mana banyak? Dari harta yang haram. Nabi telah beritahu itu. Walaupun makna yang pertama itu ada ramai juga yang ramai orang gemuk karena makannya tidak dikawal. Israf bil akal. Seakan-akan Nabi beritahu, wahai umatku, kamu ini generasi yang paling baik. Nanti akan datang kaum selepas kamu dengan ciri-ciri seperti ini. Dia suka bersumpah, tapi sebenarnya sumpahnya itu tidak diperkirakan. Tak dikira langsung. Tak dipertimbangkan langsung, karena kosong. Mereka ini suka khianat. Tak boleh percaya langsung. Pecah amanat. Salah guna kuasa. Mereka suka berjanji, tapi tak ada betul. 1000 janji. Berjanji setinggi bukit. Setinggi langit. Tapi pencapaian hanya sekaki bukit. Jadi ramai orang tertipu. Nah, yang terakhir itu, nanti mereka akan bermaharajalela kegemukan. Sama ada gemuk maknanya makan berlebih-lebihan. Ini karena pada zaman Nabi, Masya Allah. Orangnya cergas-cergas. Karena mereka semuanya mujahid. Siangnya cergas, malamnya cergas. Tadi saya katakan dalam Turmuzi tadi, seorang dokter, pakar diantar oleh Raja Mesir, buka klinik dengan sukarela, itu free, itu percuma tuh di Madinah. 8 bulan buka klinik, tak ada pasien seorang pun yang datang. Bukan karena kena gam, bukan karena kena gam atau kena ini ania, tidak. Karena memang tak ada yang sakit. Buat apa nak pergi klinik kalau tak sakit kan? Akhirnya doktor itu pula rasanya mubadir aja sebab ini tak apalah, aku balik Mesir aja lah. Di Mesir lagi dimanfaatkan tenaganya karena di Mesir sering ada orang sakit. Rahasianya itu rupanya kajian sejarah. Mengamalkan hadis Nabi tadi. Bukan sekarang memberikan manfaat besar dalam kehidupan, kesehatan jasmani dan rohani, tapi juga mengamalkan aspek zuhud. Nabi sangat mengambil berat tentang kesehatan umatnya. Ima kesehatan jasmaniyah,
wahai kesehatan ruhaniah. Ketika Nabi bersabda, nanti ramai di antara mereka kaum gemuk-gemuk belakang. Itu kan Nabi sangat prihatin sebenarnya tentang kesehatan. Sama ada gemuk karena makan lebih ya. Atau gemuk itu tadi gemuk simpanan, gemuk ini karena harta haram pun di kautnya. Tidak salah penafsiran itu karena sebelumnya disebut mereka suka berjanji tapi tak duit. Suka pecah amanah. Jadi kalau suka pecah amanah pastilah kaunya gemuk-gemuk. Simpanannya gemuk. Peti simpanannya gemuk. Pastilah poket dia gemuk. Tak akan mungkin terserang penyakit kanker. Mereka tidak akan mungkin diserang penyakit kanker. Kanker bukan kanker, kantong kering. Tak akan. Karena sentiasa gemuk kantongnya, jadi tak akan kanker. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Bila baca hadis-hadis seperti ini, ini sebenarnya sudah berlaku atau belum? Atau kita jangan-jangan nih. Sebab itu saya tertarik ya Mas sekalian, mulai dari dulu belajar. Walaupun sangat sedikit lah, saya belajar hadis sedikit aja lah. Ialah kan orang lain sampai PhD saja. Kamu diajar tidak hanya berhenti khairu ummati qarni tsumma ladinahum sebagai generasi adalah generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'in. Tidak berhenti di situ, ada sambungannya. Nabi kan cerita sebaik-baik generasi, maknanya selepas itu ada generasi yang tak baik atau kurang baik berbanding 3 jenis pertama, atau bahkan tidak baik langsung. Dan betul Nabi sambung dalam sabdanya tadi, generasi yang tak baik langsung. Yang tak baik langsung inilah hendaklah kita dedahkan juga. Maknanya generasi pertama yang Nabi nyatakan paling baik, 1, 2, 3 paling baik, mereka itu generasi yang bebas daripada saksi palsu. Generasi yang tidak pandai menabur janji yang dia tahu tidak mungkin dapat menepatinya. Generasi yang tidak ada yang pecah amanah. Generasi yang semua boleh dipercayai, merasa senang, tenang. Orang bergaul dengan mereka merasa tenang karena tidak khawatir, tak ada khawatir untuk mereka yang ini kalau bahasa muda, generasi salafus saleh, generasi yang slim. Sehat, slim, cergas. Ya, cergas jasmani dan rohani. Bayangkan. Bukan hanya mereka ini bebas daripada hal yang haram, tapi makan pun makan seperti Nabi. Inilah yang tak kurang didedahkan. Jadi janganlah ikut salafus soleh hanya dalam masalah fikahnya, maksud saya begitu. Tapi juga dalam masalah gaya hidupnya. Gaya hidupnya. Menyeru kepada saudara muslim atau orang muslim untuk mencontohi generasi pertama. Macam Rasulullah dalam bab solat, bagus. Bagus. Disuruh. Menyeru saudara muslim untuk mencari cara puasa Rasulullah, bagus. Karena cara salafus soleh yang paling baik. Menyeru umat muslim untuk mencontohi pandangan hidup generasi pertama. Membenteras rasuah, benci rasuah, benci orang khianat, muak kepada orang yang pecah amanah. Melakukan gaya hidup sehat. Itu juga wajib, itu juga perlu disampaikan. Gitulah. Perlu disampaikan. Jangan nanti kita hanya ingin mencontohi Nabi dari bab solat, dari pentakbir hingga salam, tapi bab makan minum kita tak contoh macam mana. Akhirnya kita dinyatakan, selepas itu nanti akan generasi yang paling buruk. Termasuk yang paling buruk, yakni yadharu fihi musaman. Coba mana? Bermahara jadi kegemukan. Kan susah kan? Ini jamaah sekalian. Jadi biar syumul sedaya upaya. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Jadi jangan fikir kalau ada orang kata rajin pesukan, rajin menjaga makanan, rajin. Jangan dipikir dia tak ikut sunnah. Dia ikut sunnah itu. Imam Syafi'i pernah berkata, selepas ilmu agama, selepas ilmu ma'rifatullah,
Ilmu yang paling penting yakni ilmu mengenal Allah lah, ilmu agama lah, saniatullah. Itu sudah pasti. Itu nomor satu. Nomor dua, kata Imam Syafi'i, ilmu tentang kesehatan. Masya Allah. Ilmu tentang kesehatan itu kata Imam Syafi'i jatuh nomor dua. Yang paling pertama, yang utama satu, yakni ilmu tentang syariat. Ma'rifatullah. Jadi bukan remeh ilmu kesehatan. Sehingga orang Arab kan kata, Nabi pun bersabdakan, ingat dalam dirimu ada seketul daging. Bila rusak seluruh badan. Bila elok, Allah wal qalbu, katalah itu adalah qalbun. Hadis itu Nabi bicara tentang dua aspek kesehatan. Satu, kesehatan jasmani. Kalau jasmani, qalbun maknanya jantung. Bila jantung elok, ya badan elok lah. Sehat lah. Yang kedua, aspek rohani. Qalbun maknanya hati, tempatnya iman, tempatnya perasaan, tempatnya keinginan, tempatnya kekufuran, keyakinan. Dan bila itu elok, hati nurani elok, elok kesehatan jasmani dan rohani. Masya Allah. Kemudian dijelaskan dalam Bukhari, iyyakum wal batanatu fit ta'am wasyarab. Jauhi oleh kamu, jangan sekali-kali kamu mendekati wal batanata fit ta'am wasyarab, makan dan minum hingga penuh perut kamu. Batonah itu dikatakan batnun ya. Batnun itu mana perut. Jadi batonah itu orang yang mengisi perut dengan penuh dengan makanan. Jangan sekali-kali jauh oleh kamu amalan perbuatan makan berlebihan, minum berlebihan. Fa innaha mufsidatun lil jismi. Karena sesungguhnya ia boleh merusak tubuh badan kamu. Wa turithu saqam, dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Kemalasan. Anis shalah, ibadah jadi malas. Ibadah jadi malas. Dahlah akan banyak sakit, ibadah jadi malas itu ya terlalu berat kan, terlalu kenyang kan. Jangan terlalu kenyang atau terlalu berlebih. Overweight kan jadi tidak lincah lagi. Wa'alaikum bil qasdi. Hendaklah kamu sentiasa istiqomah bersederhana. Qasdi itu pertengahan, sederhana. Fa innahu aslah jasad wa ab'ad minas saraf. Karena sederhana itu hal yang lebih baik bagi tubuh badan dan boleh menjauhkan diri daripada sifat berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Ingat, perut. Boleh, kalau kita melayani kehendak perut, kita boleh menjadi manusia yang terpuji di sisi Allah, tapi kita juga boleh menjadi manusia yang paling keji di sisi Allah. Orang boleh jadi terpuji dalam pandangan Allah atau jadi hina dalam pandangan Allah gara-gara mengisi perut. Jika dalam upayanya mengisi perut sesuai dengan kehendak Nabi, ya terpujilah. Bila tidak, ya kejilah dia. Ada satu bahasa yang konon hadis ini dahulu pernah dikritik, khasnya oleh orang non-Muslim. Dikritik habis tuh. Karena dia kata, memang Nabi kamu ini Nabi yang tak tahulah, mungkin pembohong. Ini dulu lah pengalaman lama. Sebab terus terang saya sendiri, ini terus pengalaman pribadi ya, terus terang ya. Dan lebih banyak mendapatkan ilmu dalam seminar sebetulnya. Seminar yang pelik-pelik yang ilmiah itu. Sebab biasanya kurang diajar di kelas kan, di bilik kuliah kan terhad kepada silabus kan. Ya ini hadis Nabi yang berbunyi begini. Ini hadis Bukhari Muslim. Al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid. Wal kafiru ya'kulu fi samti am'a. Karena dalam seminar itu biasanya bukan pelajar Muslim aja, pelajar Kristen pun boleh ikut dan boleh tanya. Termasuk yang ditanyakan waktu itu, yakni kata seorang pensarah Kristen, "Cuma mana saya ingin tanya, saya bukan menghina tapi ingin tanya, ingin penjelasan lah.
Dalam kitab hadis kamu, Nabi kamu pernah berkata, ya betul memang. Orang mukmin makan dengan satu perut. Orang kafir makan dengan dalam 7 perut. Macam mana itu? Apakah orang mukmin dan orang kafir ini berbeza jumlah perutnya? Dari segi anatomi sama, orang mukmin atau orang kafir perutnya macam itu juga, kerja sama. Apakah orang kafir itu perutnya 7, bila jadi mukmin tinggal 1? Atau jika murtad jadi 7 balik? Macam mana nih Nabi kamu ni besar? Langsung dikata ini bercakap dengan fakta saintifik. Ini beragah dengan ilmu anatomi manusia. Dan ini satu di antara yang saya masih ingat. Lalu dijelaskanlah dan yang itu maksudnya dia begitu. Rupanya kata si penyampai makalah itu, ini ada asbab wurudnya. Asbabnya ini ada orang jumpa Nabi, dia masih kafir. Nabi suruh Anas bagi minuman susu. Ambillah susu unta 1 gelas besar. Minum. Nabi tanya, nak lagi? Ambilkan lagi. Bagi lagi. Minum lagi. Nak lagi? Yuan sama? Nak katakan amat lagi. Sampai 7 gelas besar. Susu tu habis. Sudah. Nak lagi? Oh, sudah cukup. 7 gelas besar air susu. Nah, tak apalah. Ya memang dia minum kenyang. Masih sedap. Lain hari, lain masa, datang lagi jumpa Nabi, tapi sudah jadi Muslim. Lalu Nabi pun hidangkanlah bagi minuman susu. Anak bagi susu, bagi segelas. Gelas itu minum sikit, diletakkan lagi sikit. Nabi kan 1 gelas bisa lambat. Sekali habis baru, adakah Anda ingin tambah? Oh tidak, cukup. Nah, dikata si penyampai makalah itu saluran, lalu Nabi bersabda, orang mukmin minum dengan makan dengan 1 perut. Orang kafir makan dengan 7 perut. Maknanya orang kafir akan makan selagi masih ada selera, selagi belum penuh makan. Sebab perutnya ada 7. Kalau menambah 8 kali, mana 8 lah perutnya. Si orang mukmin tak, makanya yang 1 perut katanya, sudah, saya sudah cukup, sudah rasa. Adakah sudah kenyang? Ya, kalau awak cakap kenyang, belum. Kalau itu Anda masih lapar? Saya juga tidak lapar. Saya tidak lapar, walaupun belum kenyang. Itu mukmin. Saya hanya nak pastikan makanan yang masuk dalam perut hanya untuk 1/3 aja. Tuh orang mukmin macam tu sekali. Nabi puji tu. Sehingga ada istilah, walaupun itu bukan hadis Nabi ya. Tapi bukan hadis Nabi, anggap saja itu penjelasannya, tapi bukan hadis Nabi. Orang mukmin itu makan berhenti sebelum kenyang, tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu sebenarnya bukan hadis. Tapi maknanya ya menjelaskan hadis seperti inilah. Dan memang pula orang mukmin makan bila lapar baru makan dan berhenti sebelum kenyang. Itu menepati hadis walaupun bukan hadis maksud saya. Hadis yang sahih, orang mukmin makan dengan 1 perut saja. Isi 1 perut. Si kafir 7 perut. Maknanya orang mukmin sudah cukup. Kalau ditanya, awak sudah kenyang ke? Ya kalau awak tanya kenyang, memang belum kenyang. Maknanya masih lapar. Ya kalau awak kata lapar, saya dah tak lapar. Saya sudah tak lapar walaupun belum kenyang, tapi saya berhenti. Masya Allah. Inilah sunnah yang memang tidak mudah dilakukan. Percayalah, tidak mudah. Kan itu kaitannya nafsu fitnah syahwat. Nafsu perut itu paling susah ya mas kalian. Paling susah. Kan selera kan. Selera, suka. Baiklah kalau orang memang cukup tinggi semangatnya untuk diet. Tapi kalau semangatnya untuk diet, rugilah. Nanti malah tak dapat pahala. Cobalah semangatnya mengamalkan hadis Nabi. Dapat pahala, kesannya automatically, ya akan turunlah berat badan. Jadi pertama, pastikan yang masuk dalam perut kita, itu yang
halal. Itu sudah pasti. Jangan yang penting masuk. Tar pun masuk, kayu balak pun masuk. Peruntukan untuk buat jambatan masuk dalam perut. Sehingga gemuk. Nabi kata, gemuk. Yalah yang gemuk, memang perutnya memang gemuk. Pandai gemuk. Tapi dia punya akaunnya pun gemuk juga. Dari mana bergemuk? Itu pasal bajet untuk buat jambatan, untuk jalan raya. Itu waliyadzubillah. Kalau sudah pastikan hanya yang halal, ya masukkan jangan sampai berlebihan. Ini adalah termasuk zuhud. Boleh diamalkan mulai pada yang paling muda, yang paling berumur. Mas sekalian, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat saya menyampaikan apa kata Ibnu Qayyim berkaitan dalam ini dan apa kata Umar bin Khattab. Insyaallah nanti. Yang benar pada Allah jua, yang silap kalau mandi sendiri, baru itu dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Anakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minal asr, innal insana fi khusr, illa alladziina aamanu wa salihat tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi